Halo guys, balik lagi di Good Stuff ID bareng sama gua Andri Aditya. Belum lama ini gue baru aja kedatangan dua produk smartwatch dari brand Hailu yang banyak banget diomongin sama orang karena kualitasnya yang cukup bagus tapi punya harga yang affordable banget. Nah, di video ini gue juga mau ngucapin terima kasih buat Hailu Official Indonesia yang udah kirimin dua produknya, yaitu Hailu LS02 dan Hailu Solar LS05 buat Good Stuff Review. So, gimana sih performa dari kedua smartwatch ini dan apakah layak buat kalian beli? Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, yang pertama gue mau mention soal harganya dulu nih. Untuk kedua smartwatch ini dibanderol dengan harga di bawah 500 ribuan, lebih tepatnya Hailu LS02 Rp329.000 dan Hailu Solar dibanderol Rp490.000. Dengan harga yang cukup menarik ini, apakah kedua smartwatch Hailu bisa dibilang sebagai smartwatch value for money? So, kita bakalan bahas satu persatu di video berikut ini guys. Oke, untuk produk yang pertama di sini gua ada Hailu smartwatch dengan kode LS02. Untuk box packagingnya simple aja dengan gambar desain produknya di bagian depan dan beberapa keterangan serta spesifikasinya di bagian belakang. Lanjut untuk isi box pembeliannya, kalian bakalan dapetin satu buah smartwatch, satu kabel charger tipe magnetik, dan yang terakhir kalian bakalan dapetin satu buah buku manual. Nah, untuk desain dan build quality-nya sendiri, Hailu LS02 memiliki bentuk yang mengotak dengan dimensi ukuran 5 cm x 4 cm dengan ketebalan kurang lebih 1 cm. Nah, bobot dari jam tangan ini juga gue bisa bilang ringan, bahkan buat penggunaan sehari-hari ataupun kalian pakai tidur, ini tergolong nyaman. Kemudian untuk frame sampingnya menggunakan material dari metal dengan satu button kontrol di bagian tengah. Dan kalau kita lihat ke bagian belakang, terdapat 3 titik heart rate sensor dengan desain berbentuk bulat yang memiliki fungsi sebagai pengukur detak jantung, monitor langkah kaki, dan kualitas tidur kalian. Kemudian untuk bagian layarnya memiliki dimensi ukuran 1,4 inch dengan resolusi 320x320p, yang menurut gue udah cukup terang, dimana untuk penggunaan selama di luar ruangan, layarnya ini masih bisa menampilkan gambar yang sangat jelas. Bahkan kecerahan layarnya ini juga masih bisa kalian atur lewat fitur brightness yang punya 4 tingkat kecerahan layar. Jujur, buat desain dan build quality-nya gua nggak ada komplain sama sekali. Walaupun dibanderol dengan harga 300 ribuan, tapi dengan desain sporty dan build quality yang solid, ngebuat Hailu LS02 ini nggak terkesan murahan. Lanjut ke soal user interface-nya nih. Hailu LS02 hadir dengan tampilan yang sangat simple, dengan 5 tampilan watch face yang bisa kalian rubah sesuai keinginan kalian. Dan tinggal geser-geser aja kalau kalian mau lihat detail dari tracking smartwatch ini. Mulai dari monitoring detak jantung, langkah kaki, ramalan cuaca, dan fitur take a break yang punya fungsi buat atur pernafasan kita supaya lebih rileks. Oh iya, nggak sampai di situ aja, Hailu LS02 ini juga punya 12 mode sport yang bisa kalian pakai buat ngedukung aktivitas olahraga kalian nih. Kayak mode jogging, fast walking, biking, hiking, climbing, dan lain sebagainya. Lanjut untuk urusan konektivitasnya, smartwatch ini dibekali dengan Bluetooth versi 5.0 dan baterai berkapasitas 260 mAh. Yang diklaim mampu bertahan selama 20 hari dalam keadaan standby dan 7 hari dengan penggunaan normal. Ya, walaupun gue belum tes selama itu, tapi gue ngerasa baterai dari smartwatch ini emang tergolong awet. Karena selama barang ini dateng dan gue coba di beberapa hari terakhir, baterainya ini baru turun beberapa persen aja. Overall, buat ukuran sebuah smartwatch dengan harga yang terjangkau, Hailu LS02 ini udah cukup buat memenuhi kebutuhan gua akan sebuah smartwatch. Mulai dari desain yang sporty, fitur yang melimpah, dan gak lupa juga soal ketahanan baterainya yang awet banget.
Kemudian untuk produk yang kedua, gua di sini ada Hilux Solar dengan kode LS05. Untuk box packagingnya nggak ada yang beda sama sekali dengan produk yang pertama, masih sama persis dengan desain produknya di bagian depan dan keterangan spesifikasi produknya di bagian belakang. Bahkan untuk isi box pembeliannya pun juga masih sama, kalian bakalan dapetin satu buah smartwatch, satu buku manual, dan satu buah kabel charger dengan tipe magnetik juga. Berbeda dengan Hilux LS02, Hilux Solar ini punya desain berbentuk bulat dengan material bodi yang terbuat dari metal, di mana build quality-nya dari Hilux LS05 ini kerasa solid banget. Terdapat satu tombol di bagian samping yang berfungsi sebagai tombol back dan tombol on, dan 3 titik heart rate sensor di bagian belakang bodinya ini. Untuk build quality dan desainnya, gue lebih suka LS05 ini ketimbang LS02 tadi. Dengan bobot yang sedikit lebih berat dan desain yang berbentuk bulat, ngebuat smartwatch ini terkesan lebih mewah aja menurut gue. Tapi ini penilaian gue pribadi, karena kalau ngomongin soal desain, selera orang itu bisa beda-beda. Lanjut ke bagian layarnya yang menggunakan panel TFT dengan resolusi 240x240p. Smartwatch ini mampu menampilkan gambar yang cukup tajam meski dalam penggunaan di luar ruangan sekalipun. Dengan kata lain, kalian tuh masih bisa lihat dengan jelas layarnya ini walaupun penggunaannya di bawah sinar matahari. Masih mengusung desain yang simple untuk user interface-nya, ngebuat penggunaan dari smartwatch ini lebih terkesan user-friendly. Dengan 5 watch face default yang bisa kalian rubah sesuai keinginan kalian, dan tinggal geser-geser aja buat ngelihat hasil dari tracking smartwatch ini. Kayak monitoring langkah kaki, ramalan cuaca, dan gak ketinggalan juga fitur take a break yang bikin kita bisa jadi lebih rileks. Oh iya, Hilux Solar ini juga punya 12 mode fitness tracking yang fungsinya tuh nggak jauh beda dengan Hilux LS02 sebelumnya. Kayak mode jogging, fast walking, biking, dan lain-lain. Kedua smartwatch ini juga udah punya rating IP68 yang artinya bisa tahan terhadap air dan juga debu. Dengan kata lain, kalian tetap bisa pakai smartwatch ini dalam kondisi berkeringat sekalipun. Kemudian untuk ketahanan baterainya sendiri, Hilux Solar LS05 ini punya kapasitas baterai yang lebih besar yaitu di 340 mAh. Dimana ngebuat smartwatch ini jauh lebih awet dari seri sebelumnya. Kalau Hilux LS02 bisa bertahan 20 hari dalam mode standby-nya, nah Hilux Solar ini diklaim mampu bertahan 10 hari lebih lama alias 30 hari dalam keadaan mode standby. Anyway, kedua smartwatch ini juga bisa kalian kontrol melalui aplikasi Hilux yang bisa kalian download di App Store buat pengguna iOS dan Play Store buat pengguna Android. Dimana Hilux LS02 menggunakan Hilux Apps dan Hilux Solar menggunakan aplikasi Hilux Fit. Secara keseluruhan fungsi dari kedua aplikasi ini sebenarnya sama aja, dimana kalian bisa lihat semua detail dan hasil dari tracking olahraga kalian. Layaknya smartwatch pada umumnya, Hilux LS02 dan Hilux Solar juga punya fitur notifikasi aplikasi dan chat yang masuk ke smartphone kalian. Contohnya kayak Instagram, email, dan juga WhatsApp. Tapi sayangnya di beberapa kasus hasil dari chat yang ditampilin nggak secara keseluruhan, dimana ngebuat gua tetap harus buka lewat smartphone juga. Kemudian adanya fitur-fitur standar lainnya kayak Find My Device dan Music Control, di mana kalian bisa next dan previous track lewat kedua smartwatch ini. Overall, kedua smartwatch ini menurut gua secara garis besar punya fungsi dan kemampuan yang sama. Hal yang membedakan cuma ada di bagian desain dan ketahanan baterainya aja. Well, kalau pertanyaannya, apakah kedua smartwatch ini value for money? Jawaban gua iya banget. Karena dengan harganya yang di bawah 500 ribuan, kalian tuh udah bisa nikmatin fitur-fitur yang melimpah yang nggak kalah sama smartwatch dengan harga jutaan rupiah.
Dan kalau ditanya lebih pilih mana antara LS02 atau Hilux Solar LS05, jawabannya tergantung ke selera kalian masing-masing. Kalau kalian lebih suka desain yang sporty, gue lebih saranin pilih Hilux LS02. Dan kalau kalian lebih suka desain yang kasual dengan ketahanan baterai yang lebih lama, mending pilih yang Hilux Solar LS05 aja. Oh iya, buat kalian yang tertarik dan mau beli kedua smartwatch ini, semua link produknya gue udah sertain di kolom deskripsi di bawah. Dan pastiin kalian beli di official store-nya Hilux, supaya dapetin pelayanan klaim garansi resmi dari Hilux Indonesia. Well, segitu aja yang bisa gue share kali ini. Like jika kalian suka sama videonya dan share juga kalau video ini bermanfaat. Buat kalian yang punya pertanyaan seputar video-videonya Good Stuff, kalian bisa banget kok, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Oh iya, dan jangan lupa juga buat di-subscribe channel ini, supaya gue bisa terus kasih info-info menarik soal gadget dan teknologi ke kalian. Ya, gue Andri dari Good Stuff ID, sampai ketemu di video-video berikutnya. Good, ciao.